Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, kembali lagi bersama aku Afina. Ya, sekarang nama kanal YouTube aku ganti ya, jadi Afina Novalia. Kenapa? Karena belakangan ini YouTube aku dipakai untuk keperluan kuliah kayak KKN, PPL gitu. Jadi harus official gitu namanya. Jadi sekarang dosenku Afina itu atau dosen Afina sekarang berubah menjadi sebuah episode dalam YouTube aku ini. Jadi dan sekarang kembali lagi di episode dosen Afina. Sekarang aku mau bahas ejaan. Jadi di sini aku mau mengoreksi tulisan, ada dua, dibagi dua part. Yang pertama itu tulisan ilmiah dan yang kedua itu tulisan cerita ya, berupa prosa ya. Jadi kita lihat nih apa perbedaannya, dan aku di sini mengambil contoh dari acak aja sih, dari Google aku cari, ternyata masih banyak, bahkan selain dari Google pun aku misalnya menemukan banyak tulisan-tulisan teman-teman aku khususnya di luar jurusan bahasa yang penulisannya itu masih banyak kesalahan, khususnya di ejaannya. Padahal ejaan itu sangat penting, entah mereka kurang tahu atau memang tahu tapi tidak digunakan. Nah, aku harap dengan video ini kalian dalam menulis itu tidak salah lagi ya. Jadi ejaan itu sangat penting teman-teman. Kita mulai. Ini aku bagikan layarnya. Oke, kita baca sama-sama ya. Benarkah pendidikan itu gratis? Oke, kita lihat dari judulnya, ini juga sudah salah ya. Salah apanya? Ya, huruf kapital. Ingat ya teman-teman, kalau di judul itu semuanya huruf kapital kecuali kata depan, kata sambung seperti ini. Seperti di dalam judul ini semuanya itu huruf besar. Nah, kalau ada kata yang, di, ke di dalam judul itu baru hurufnya kecil. Itu dasar sekali ya. Lanjut masuk ke dalam isi paragraf. Sekarang ini kemiskinan terjadi di mana-mana. Sekarang ini, koma seharusnya seperti itu ya, karena itu menunjukkan keterangan waktu dan dilanjutkan dengan kalimat itu seharusnya ada jedanya ya. Sekarang ini, koma, kemiskinan terjadi di mana-mana. Nah, lihat, di mana-mana. Penulisan kata di mana-mana itu apa yang salah? Ya, harusnya dipisahkan ya. Dipisah mana-mana. Oke, di sini berperan sebagai kata depan, yaitu di mana-mana, bukan sebagai kata imbuhan atau prefix, kata imbuhan yang ada di awal. Oke, lanjut ya. Nah, bukan itu pasangannya bukan dengan bahkan, tetapi bukan itu pasangannya dengan melainkan. Bukan hanya di daerah pedesaan saja, melainkan di perkotaan. Kayak gitu. Jadi ada pasangannya ya, ada bukan dengan melainkan, tidak dengan tetapi, baik dengan maupun. Seperti itu. Jadi ada pasangannya, kamu tidak boleh merebut pasangan orang lain ya, atau menggantikan pasangan orang lain. Berarti menyesal. Jadi di sini terjadi kemiskinan dari mulai. Ini terlalu panjang ya kalimatnya, seharusnya kita pendekkan saja agar menjadi efektif dan juga efisien. Bisa misalnya, sekarang ini, koma, kemiskinan terjadi di mana-mana, koma, bukan hanya di daerah pedesaan saja, melainkan di perkotaan pun terjadi kemiskinan, koma, mulai dari banyaknya kantor yang bangkrut, koma, PHK terjadi di mana-mana, koma, dan masih banyak lagi. Sudah titik. Jadi tidak perlu banyak pengulangan kata. Dan juga tadi di kalimat itu ada PHK. Nah, PHK itu kan singkatan ya. Jadi harus jadi penulisannya harus kapital semua. Terus lanjut, oleh karena itu, nah setelah kalimat satu selesai dan dilanjutkan dengan kalimat lain, terus dihubungkan dengan konjungsi seperti oleh karena itu, harus ada komanya. Oleh karena itu, koma, atau namun, koma, akan tetapi, koma. Jadi harus ada komanya. Oleh karena itu, koma, di zaman. Nah, ini bukan sebagai prefix ya, bukan sebagai imbuhan. Di sini itu berperan untuk menunjukkan waktu ya, di zaman. Dan ini penulisan zaman pun salah, harusnya zaman. Nah, sebenarnya untuk menunjukkan waktu itu kita harus menggunakan pada. Tetapi sekarang mulai lazim menggunakan di. Ya itu sebenarnya diperbolehkan saja, tapi kalau menurut kaidah seharusnya menggunakan pada. Oleh karena itu, pada zaman sekarang ini bukanlah hal yang asing bagi para calon pemimpin yang menggunakan trik khusus untuk mendapatkan hati warga dengan cara memberikan janji, baik itu pemimpin pusat daerah, mereka semua. Wah, ini panjang sekali ya. Intinya kalau sudah menemukan intinya, titik aja udah. Nah, gratis titik harusnya ya, gratis titik.
Ini akan tetapi sudah betul A-nya besar, tapi dia sebelumnya koma. Nah ini salah ya. Akan tetapi baru koma. Akan tetapi koma, karena tadi akan tetapi itu apa? Konjungsi ya. Itu konjungsi yang menghubungkan kalimat satu dengan kalimat yang lain, kalimat selanjutnya. Penerapan ini kuranglah tepat untuk dilakukan karena hal ini dapat menimbulkan kata orang tua. Orang tua itu adalah kata majemuk, dipisahkan. Karena kita akan bahas penggunaan koma dalam rincian seperti ini. Uang mereka untuk keperluan sekolah seperti seragam dan keperluan sekolah lainnya. Ini ada dua objek kan, seragam dan keperluan lainnya. Nah, kalau hanya ada dua objek seperti ini, tidak usah membubuhkan koma seperti ini. Tetapi koma itu dibubuhkan ketika objeknya itu, perinciannya itu ada lebih dari dua. Contohnya di kalimat seterusnya ini ada 3 objek. Misalnya hanya bantuan operasional saja seperti biaya listrik, air, dan buku. Nah di sini kurang koma nih, salah ya. Nah, itu penulisan, itu penggunaan ejaan khususnya di koma. Nah ini ya teman-teman, ini adalah sedikit aturan-aturan ejaan dalam sebuah penulisan karya ilmiah yang formal gitu ya, seperti esai, karya tulis ilmiah, dan khususnya untuk kalian mahasiswa yang sedang menggarap skripsinya. Jadi jangan salah lagi, sebenarnya masih banyak aturan-aturannya, dan kalau kalian masih mau lihat, komen di bawah ini ya. Oke, di part selanjutnya aku akan bahas dalam penulisan prosa atau cerita. Kalau yang penasaran, tunggu besok. Jangan lupa untuk terus mampir di kanal YouTube aku Afina dan terus pantengin episode dosen Afina agar kamu pintar dalam berbahasa. Dadah, assalamualaikum.